Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, hadirin hadirat sekalian, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Langsung saja, karena sudah malam tadi sudah sampaikan Pak Sarwiji. Ini ada pertanyaan, sebenarnya dua sholat ini nanti termasuk yang akan kita kaji. Nanti kita mengkaji, ada sholat witir, nanti ada sholat lail, nanti ada sholat istikharah, ada sholat duha, ada sholat gerhana, dan lain sebagainya. Banyak sholat-sholat sunnah yang kita kaji, termasuk diantaranya sholat syuruk atau sholat isyraq. Sholat isyraq atau sholat syuruk berkaitan dengan asyuruk itu terbit. Asyraqat as-syams itu matahari itu terbit. Jadi syuruk itu ya terbit. Kalau duha, sholat yang dilakukan di waktu duha. Ini kalau hadisnya sholat syuruk itu begini. Ini terkait dengan sholat syuruk. Ini At-Tirmidzi menyebut Hasan Gharib. Syekh Al-Albani menyebut darajatnya Hasan. Man shallal ghadata fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullaha, kemudian dia duduk untuk zikir kepada Allah, hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari, summa shollar rak'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, maka pahalanya sebesar haji dan umrah. Qala Rasul bersabda, tamah sempurna pahala haji dan sempurna pahala umrah. Ini itu hadis yang dijadikan dasar untuk sholat syuruk. Al-Albani mengatakan Hasan, tapi Qultu, ini Albani menyatakan, kitabnya Silsilah As-Sahihah, apa itu yang disebut oleh Al-Albani. Lakinnal jumhur, akan tetapi mayoritas ahli hadis ala tad'ifihi, mendhaifkannya. Mayoritas ahli hadis mendhaifkan, tapi beliau sendiri menyatakan hasan. Lidzalika qala Adz-Dzahabi fi kitabih Al-Mughni. Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Mughni dha'afuhu. Mereka para ulama hadis itu melemahkan hadis ini. Wa kadza qala fil Kasyif wa zada siwa Ibnu Hibban, kecuali Ibnu Hibban. Banyak ahli hadis yang mengatakan dhaif, termasuk Al-Hafidz, ini artinya Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut dhaif. Jadi ada perbedaan di kalangan ulama mengenai sanadnya. Saya melihat juga dari sisi matanya pun sebenarnya saya punya catatan. Catatannya ini, sholat sunnah 2 rakaat, tapi pahalanya sama dengan umroh dan hajinya, haji dan umrohnya. Kesannya mengumpuli surat itu ibadah wajib. Ini sesuatu yang sebenarnya sudah sulit untuk di secara logika prinsip agama. Ibadah yang hukumnya wajib itu tidak bisa dibandingkan dengan ibadah yang hukumnya sunnah. Kita melakukan 1000 perbuatan sunnah,
tapi meninggalkan satu kewajiban nggak bisa ditandingi. Aku tak ganti 1000 rakaat sunnah piye wajib nggak bisa. Namanya sholat wajib itu maunya dengan sholat sunnahnya itu nggak tertandingi seperti itu. Tapi ini sholat sunnah 2 rakaat kok pahalanya sama dengan ibadah yang wajib itu. Nah, ini kan juga kesannya agak berat dari sisi apa itu matanya, keutamanya terlalu tinggi, kira-kira seperti itu. Ini seperti itu. Tapi kalau kita anggap Syekh Albani darajatnya hasan, maka yang namanya sholat isyraq atau sholat syuruk itu rangkaian. Sholat subuhnya berjamaah di masjid, kemudian habis sholat subuh itu nggak pulang di masjid, tapi tetap duduk di masjid untuk zikir, baca Quran, berzikir, wiridan, seperti itu, berdoa kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat. Tapi sholat ini pasti juga waktunya waktu duha. Nggak boleh ketika terbit matahari sholat, nggak boleh, karena itu termasuk yang diharamkan. Rasul menyebut itu, mengapa diharamkan? Karena di waktu itu penyembah matahari sedang menyembahnya. Maka khaliful musyrikin, bedakan kamu dengan orang musyrik. Dalam riwayat juga disebutkan di antara 2 tanduk setan. Ketika terbit matahari maka kita tidak boleh sholat waktu itu. Nunggu waktu duha. Waktu duha itu kapan? Waktu duha itu paling cepat itu ya sepenggalah. Seperti sholat Idul Adha kita. Kalau sholat Idul Fitri kan agak dilambatkan. Kenapa? Memberikan waktu yang belum zakat fitri. Kalau sholat Idul Adha dicepatkan supaya apa? Segera disembelih udhiyahnya, sehingga dicepatkan. Jadi kalau 1 penggala itu Idul Adha, 2 penggala itu Idul Fitri. Yang paling tidak sholat waktu duha itu sepenggala. Sepenggala itu sekarang berapa? Dulu nggak ada menitanya sebenarnya. Nah, istihad sekarang yang sudah punya waktu ini, 1 penggala itu minimal 1/4 jam. Nah, 1/4 jam. Jadi kalau saya dari terbit matahari itu menuju sholat id itu yang paling cepat itu 1/4 jam. Jangan baru 2 menit 3 menit kemudian sholat id, tidak. Paling tidak 1/4 jam setelah terbitnya matahari. Ini ijtihad juga dari para ulama sekarang untuk memahami sepenggalah ini tadi. Nah, ini tentunya sholat ada ini juga paling tidak setelah sepenggalah, ada waktunya waktu duha. Jadi kesannya kalau dilihat di waktunya itu sama dengan waktu duha. Jadi kalau kita lihat sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat duha itu waktunya di waktu duha. Termasuk kalau kita menyebut sholat syuruk itu sholat tersendiri, itu juga waktunya di waktu duha. Tapi juga bisa dipahami ini sholat duha tapi dengan rangkaian tadi. Sholatnya di masjid, sholat subuh, zikir di masjid sampai terbit matahari, menunggu waktu duha. Lah sholat duha di rangkaian ibadah tadi itu disebut sholat duha dengan rangkaian-rangkaian. Sholat ijabah di masjid, habis itu zikir, kemudian ditutup dengan sholat duha atau sholat syuruk. Inilah yang disebut dengan sholat syuruk. Nah, sholat duha sendiri kan nanti ada rakaatnya berapa, nanti kita bahas. Maka kita belum bahas sholat duha, nanti tumpuk undung. Nanti terkait dengan sholat duha itu berapa rakaat. Nah, itu juga akan kita kaji. Nah, kalau 2 rakaat, nah, seperti itu. Sholat duha itu bisa 4 rakaat. 2 rakaat duha, 2 rakaat syuruk, 2 rakaat syuruk, 2 rakaat duha, atau 4-4-nya itu ya duha semuanya. Karena dilakukan di waktu duha. Itu yang terkait dengan sholat syuruk. Tapi nanti supaya sempurna kita bahas dulu tema sholat duha. Nanti kita masukkan lagi tema tentang sholat syuruk atau sholat isyraq ini. Kita lanjutkan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirin sekalian yang berbahagia, terkait dengan sunnatul asri, sunnah asar. Mana sunnah zuhur, sunnah subuh, rawatib subuh, kemudian rawatib terkait dengan sholat zuhur, dan sekarang sunnah asar. Sunnah qobliyah asar termasuk yang ghairu muakkadah. Jadi kesunahannya tidak kuat. Dalilnya dalil umum. Baina kulli adzanaini sholatun, di antara 2 adzan itu ada sholat.
Rasul sampai menyatakannya 3 kali antara 2 adzan atau 2 panggilan, yaitu panggilan masuk waktu sholat dan panggilan berdirinya sholat. Maksud bainal adzanaini ini yaitu yang pertama adzan, yang kedua iqamah. Beliau sampai menyebutnya 3 kali. Liman sya'a, bagi yang mau, ini menunjukkan sunnah. Ini terkait dengan 2 rakaat sebelum asar. Ini juga rahimallahu imra'an, Allah menyayangi seseorang sholat qoblal asri arba'an, yang sholat sebelum asar itu 4 rakaat. Jadi bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Ada hadis yang dipahami oleh para ulama sebagai kekhususan Nabi untuk melakukan sunnah ba'diyah asar dari Aisyah. Ini hadisnya Bukhari. Ini dianggap kekhususan Rasul. Rak'atani lam yakun Rasulullah yada'ahuma, 2 rakaat yang Rasulullah itu tidak pernah meninggalkannya, membiarkannya. Sirran wala alaniyah, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Rak'atani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, wa rak'atani ba'dal asri, dan 2 rakaat setelah asar. Ini padahal kalau kita lihat apa itu madhab jumhur ulama, setelah sholat asar itu tidak ada sholat, kecuali nanti madhabnya Imam Syafi'i kalau ada sebab. Jadi tidak ada apa itu setelah sholat asar itu tidak ada sholat sampai datangnya maghrib, kecuali kalau ada sebab. Itu kalau madhab apa itu Syafi'i. Contohnya sebab namanya ada kematian. Nah, habis sholat asar ada kematian atau apa itu matinya menjelang asar belum sempat disolatkan. Ini habis sholat asar boleh enggak sholat jenazah itu? Nah, ini berarti ada sebab, yaitu kematian. Ya, dengan ada sebab maka diperbolehkan. Nah, kalau tidak ada sebab itu tidak ada apa itu sholat antara sholat asar dengan sholat apa itu dengan sampai datangnya waktu maghrib, karena nanti ada qobliyah maghrib. Kemudian sunnatul maghrib, sunnah maghrib. Shallu qoblal maghribi rak'ataini, salatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat. Kemudian Rasul bersabda, shallu qoblal maghribi rak'ataini liman sya'a, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib bagi yang mau. Nah, ini sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Tapi apa itu disinyalir qobliyah maghrib ini termasuk yang mungkin tidak dilakukan oleh Rasul, meskipun Rasul juga memerintahkan, tapi tidak biasa dilakukan oleh Rasulullah. Ini juga dalil umumnya tadi sudah kita sampaikan. Di antara 2 adzan sholat, ini berarti antara adzan sholat maghrib sampai iqamatnya sholat maghrib. Bagi yang mau silahkan. Jadi tetap ada kesunahan, orang yang mengerjakannya berpahala. Kalau ba'diyahnya itu termasuk mu'akkadah, ba'diyah maghrib itu. Warak'atain ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib, ini termasuk apa itu sunnah-sunnah rawatib yang mu'akkadah, kemarin kita bahas di awal. Dan salat ba'diyah maghrib tersebut sangat dianjurkan untuk dilaksanakan di rumahnya. Ini ada riwayat dari Ibnu Hibban At-Tahawi dari sahabat Abdullah bin Umar. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam la yusalli rak'ataini ba'dal maghrib, tidaklah sholat 2 rakaat setelah maghrib, wa rak'ataini ba'dal jum'ah, dan 2 rakaat setelah Jumat, illa fi baitihi, kecuali di rumah beliau. Dia dipahami apa itu ba'diyah maghrib itu yang utama dilakukan di rumah. Tapi ketika seseorang melaksanakan ba'diyah maghrib itu di masjid, tentunya itu juga bagian dari apa itu kesunahan yang ada pahalanya. Adapun bacaan yang disunahkan di dalamnya adalah surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, "Ma ahsama sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Yang saya hitung, yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u fi rak'ataini ba'dal maghrib. Beliau membaca 2 rakaat setelah maghrib itu untuk
Wa bi raka'ataini qabla sholatil fajri, dan 2 rakaat untuk sebelum subuh. Bi, yaitu dengan 2 surah. Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ini berarti tambah keterangan untuk qobliyah apa itu subuh yang dibaca Rasul biasanya al-kafirun dengan al-ikhlas. Tapi itu bukan harus kita membaca ayat apapun dari surah Al-Quran, itu bisa kita baca di situ. Ini juga ba'diyah maghrib dan qobliyah subuh. Itu al-kafirun. Meskipun Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasul sholat sependek itu, seakan-akan kok tidak membaca Al-Fatihah. Sebenarnya itu membaca, tapi beliau sholatnya lebih pendek dari sholat sunnahnya. Di qobliyah subuh itu lebih pendek dari yang lainnya. Sunnatul Isya, ini rawatib yang terkait dengan sholat Isya. Yang terkait dengan qobliyah itu menggunakan kaidah umum. Di antara 2 azan itu ada sholat atau ada kesunahan sholat bagian mau. Kemudian ba'diyahnya ini warakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Adapun 2 rakaat setelah isya itu termasuk yang sunnahnya muakkadah. Qobliyahnya ghairu muakkadah, tapi ba'diyahnya muakkadah. Itulah Bapak Ibu sekalian yang berkaitan tentang sholat tatawwu yang muqayyad, yang rawatib. Sholat tatawwu muqayyad rawatib. Nah sekarang kita masuk sholat yang tatawwu muqayyad tapi ghairu ar-rawatib. Nanti ada beberapa pembahasan. Apa yang dimaksud sunnah ghairu rawatib? Sunnah yang tidak mengiringi atau tidak ada kaitannya khusus dengan sholat-sholat wajib. Jadi kebalikan dari sholat sunnah rawatib yang sudah kita bahas. Yang termasuk jenis sholat ghairu rawatib nanti kita diantaranya ini sholat witir, sholat lain, sholat duha, sholat istikharah, tahiyatul masjid, sholat kusuf, istisqa, sholat safar. Ada beberapa sholat nanti yang diperselisihkan di kalangan ulama juga, nanti insyaallah akan kita kaji juga. Ada sholat taubah, ada sholat hajah, ada sholat tasbih. Ini akan kita bahas pada waktunya. Itulah nanti beberapa di antara sholat yang masuk kriteria sholat tatawwu muqayyad yang ghairu ar-rawatib. Itu sekedar contoh, tetap nanti ada yang lain-lainnya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Ini kita membahas pertama sholat tatawwu muqayyad yang ghairu ar-rawatib. Yang pertama sholatul witr, sholat witir. Kita bahas tentang sholat witir. Secara bahasa, bapak-bapak, witrun itu artinya ganjil. Secara bahasa, witrun itu artinya ganjil. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Rasul bersabda, "Innallaha witrun yuhibbul witra." Allah itu ganjil dan Allah menyukai yang ganjil. Fa'autiru ya alul Qur'an, maka ganjilkanlah wahai alul Qur'an. Jadi Rasul suka yang ganjil. Karena Allah memang suka yang ganjil, maka perintahnya kalau melakukan sesuatu itu ganjilkan. Maka dalam riwayat yang lain yang semakna dengan itu, riwayat dari Muslim, idza tajmara ahadukum, kalau salah satu dari kalian istijmar, melakukan istijmar atau istinja. Ada yang menyebut istinja dan istijmar itu muradif, sinonim. Ada yang membedakan. Kalau istijmar itu pakai al-jumrah, al-jamarah, pakai kerikil, benda-benda yang itu padat. Tapi kalau istinja itu menggunakan itu benda-benda yang cair. Tapi kalau saya melihat istijmar dan istinja itu muradif, sinonim, dan itu bisa digunakan dengan benda-benda yang padat dan juga bisa digunakan dengan benda-benda yang cair. Seperti kerikil yang padat atau yang cair itu air, seperti itu. Falyutir, hendaknya kamu ganjilkan. Kalau 1 dirasa belum bersih, 3 dirasa belum bersih, 5, kan seperti itu. Tapi diwitirkan atau diganjilkan. Itulah makna al-witru, yaitu ganjil. Secara istilah, memang Rasul tidak pernah mendefinisikan
yang namanya sholat witir. Tapi para ulama mencoba membuat definisi untuk memudahkan kita memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan sholat witir itu. Hiya, yaitu sholatun, satu jenis sholat, tuf'alu ma baina sholatil isya'i, yang dilakukan antara sholat isya, artinya setelah sholat isya, wa tulu'il fajri, dan terbitnya fajar. Jadi antara sholat isya dan terbitnya fajar, setelah sholat isya dan sebelum sholat fajar, sebelum apa itu datangnya fajar maksudnya. Itu sholat witir. Tuhtamu biha sholatul lail, yang mana sholat lail itu ditutup dengannya. Jadi sholat witir itu dikenal sebagai sholat penutup. Jadi atau penutup sholat lain. Apa itu sholat witir? Sholat yang ganjil dan sebagai penutup sholat lain. Nah, seperti itu. Wasumiyat bidzalika, dan dinamakan dengan itu yaitu witir, li'annaha tushalla witron, karena dilakukan ganjil. Raka'atan wahidatan au salasan au aktsar wala takunu syaf'an. Bisa 1 rakaat, 3 rakaat atau lebih, dan tidak dilakukan dengan genap. Itulah yang disebut dengan sholat witir. Jadi kalau kita lihat ya, sholat witir itu berarti sholatnya rakaatnya ganjil dan itu penutup dari sholat lain. Nah, itu sholat witir. Hukumnya apa? Ternyata terkait dengan hukum, bapak-bapak, ibu-ibu, para ulama berbeda pendapat. Sholat witir hukumnya apa? Kalau kita apa itu sunnah, langsung begitu. Tapi ternyata kalau kita kaji dalam kitab-kitab fikih ada 2 pendapat. Yang pertama, ulama-ulama Hanafiyah yang banyak di Baghdad sana atau di Turki sana yang bermadzhab Hanafi, hukumnya wajib. Jadi sholat witir itu hukumnya wajib. Wajib itu kalau ditinggalkan berdosa itu. Itu madzhab Hanafi. Loh, kok sampai mewajibkan sholat witir? Dasarnya apa? Mereka punya dasar. Ini dalil-dalil yang dikemukakan yang menyatakan bahwa sholat witir itu wajib. Yang pertama, riwayat Ahmad bin Hanbal dari sahabat Abi Hurairah bahwa Rasul bersabda, "Malam yutir, siapa yang tidak witir, falaisa minna, maka bukanlah umatku." Yang tidak sholat witir bukanlah umatku. Malam yutir falaisa minna, yang tidak sholat witir bukanlah umatku. Berarti kan diancam umatnya Rasul. Berarti ini ada ancaman bagi yang tidak melakukan. Kesannya wajib. Yang kedua, al-witru hakun, witir itu kewajiban. Nah, ini dipahami oleh madzhab Hanafi. Al-witru hakun, artinya apa? Witir, sholat witir itu kewajiban. Faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Siapa yang mau 5 rakaat silakan dikerjakan. Wa man ahabba an yutira bi salatin falyaf'al. Yang mau sholat 3 rakaat witirnya itu silakan, falyaf'al, hendaknya dia kerjakan. Wa man ahabba an yutira bi wahidatin, dan siapa yang suka apa itu melakukannya dengan 1 rakaat, falyaf'al, maka hendaknya dia kerjakan. Wa man lam yastati' illa an yumi'a, dan yang tidak mampu kecuali hanya dengan isyarat. Yumi itu kelihatannya sudah masuk bahasa Jawa itu, umi, pakai isyarat. Bisa isyaratnya isyarat apa itu umi pun itu juga bagian dari isyarat. Ini biroksi dengan kepalanya, fal yaf'al, maka hendaknya dia lakukan. Ini bahkan nek raiso sak rakaati kecuali dengan umi kon ngerjani. Itu menunjukkan kuat sekali. Sing bisa di rumah umi aja fal yaf'al, apalagi yang sehat seperti kita. Kesannya seperti itu, maka dipahami sholat witir itu wajib. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Rasul bersabda, "Innallaha zadakum sholatan." Sesungguhnya Allah menambah untuk kalian 1 sholat. Wa yal witru, yaitu sholat witir. Fasalluha fi ma baina sholatil isya'i ila sholatil fajri. Maka lakukanlah antara sholat isya dan sholat fajar. Jadi ini apa itu Allah menambah untuk kalian 1 sholat. Kesannya setelah sholat 5 waktu ditambah 1 sholat ini. Nah,
seperti itu. Kemudian yang keempat, hadis yang muttafaqun alaihi. Ij'alu akhira sholatikum bil laili witran. Jadikanlah akhir sholat lail kamu itu witir. Ini ada kata ij'alu. Ij'alu itu menunjukkan fi'il amr. Para ulama usul fikih menyatakan al aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah menunjukkan wajib, maka itu hukumnya wajib. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua itu jumhur ulama, mayoritas ulama. Hukumnya sunnah, sholat witir itu. Dalilnya mana? Hadis yang panjang ketika seseorang yang datang kepada Rasul setelah dia masuk Islam, kemudian dia bertanya tentang Islam, maka Rasul menjawab, Islam itu kamu sholat sehari semalam itu 5 kali. Kemudian dia bertanya, orang tadi bertanya, hal alayya ghairuhunna, selain sholat 5 waktu itu apakah ada lagi wahai Rasul yang diwajibkan untukku? Rasul menjawab, la, tidak ada. Setelah sholat 5 waktu tidak ada yang diwajibkan. Illa an tatawwa'a, kecuali kalau kamu bertatawwu menambah. Nah, sehingga menambah itu hanya sholat tambahan di luar sholat wajib. Maka bapak-bapak berdasarkan hadis ini juga hadis yang ini juga. Yang kedua sama kurang lebih. Ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi hakim di sana, beliau berwasiat, nanti Mu'adz, kamu nanti akan ketemu dengan banyak ahli kitab. Maka pertama yang kamu dakwahkan agar mereka mengenal Allah. Kalau mereka sudah mengenal Allah, mau bersyahadat, mengenal Allah, beritahu bahwa Allah mewajibkan mereka khamsa shalawatin fi yaumihim wa lailatihim. Salat 5 waktu. Ini salatnya yang diwajibkan 5 waktu. Ini juga as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa kafaratu lima bainahunna. Salat 5 waktu Jumat sampai Jumat itu kafarah di antara keduanya, penutup dosa di antara keduanya, malam yukhsha al-kabair, asalkan tidak dilanggar dosa-dosa yang besar atau tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Ini disebut as-salawatul khamsu yang kita kenal, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Inilah yang dipakai para ulama dalil-dalil umum. Nah, sekarang kita lihat ini ij'al sebenarnya. Ini saya tambahkan untuk menguatkan pendapat jumhur. Ij'al akhir sholatikum bil laili witran. Jadikan akhir sholat kamu di malam hari itu witir. Kesannya kalau sholat fi'il amr kan asalnya wajib. Tapi sebenarnya dalam kaidah usul fikih sudah disebutkan al aslu fil amri lil wujud hatta yadullat dalilu ala khilafihi. Sampai ada dalil yang melencengkan, membelokkan dari wajib akhirnya menuju sunnah. Ada enggak dalil-dalil korinah-korinah yang bisa dipahami bahwa perintah itu bukan menggunakan asalnya itu wajib, tapi dibelokkan tidak wajib tapi sunnah. Nah, di sini ada yang membelokkan. Jadikanlah akhir sholat lail kalian itu witir. Nah, kita tahu bahwa sholat lail itu hukumnya sunnah. Sholat lail itu hukumnya bukan wajib, tapi hukumnya sunnah. Nah, ini penutup sholat lail. Maka kalau sholat lailnya itu sendiri hukumnya sunnah, maka mestinya perintah untuk menutupnya itu meskipun itu perintah, tapi tidak sampai kepada wajib. Lalu sholat lailnya itu juga sunnah. Nah, menutupnya dengan witir. Maka kesannya witir ini penutup sholat lail yang hukumnya sunnah, maka hukumnya juga sunnah. Nah, ini itu untuk memahami hadis ini. Inna wa zadakum sholatan. Ini zadakum sholat, artinya sholat tatawwu itu memang ziyadah, tambahan dari sholat wajib, cuman bedanya di dalam hukum. Itu ya tambahan, tapi hukumnya bukan wajib seperti sholat 5 waktu, tapi ini tambahan dari yang diwajibkan, yaitu hukumnya sunnah. Karena itu tambahan. Itu zadakum sholatan. Nah, ini makna dari zadakum sholatan itu bukan ditambah satu kewajiban lagi, tapi ada tambahan dari sholat yang wajib, yaitu sholat yang sunnah. Kamu bisa melakukan antara sholat isya dan sholat subuh. Itulah kurang lebih kalau kita lihat
apa itu dalil-dalil dan argumentasi yang dikemukakan oleh para ulama. Jadi yang kuat memang ya sampai apa itu bahwa sholat witir itu sunnah. Meskipun ada juga yang mengambil jalan tengah. Sholat witir itu wajib bagi Rasulullah dan sunnah untuk umatnya. Itu termasuk kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu sholat witir, para ulama sepakat waktu sholat witir itu antara setelah sholat isya sampai katanya fajar. Artinya harus dilakukan setelah sholat isya. Jadi kalau kita sampai jam 11 malam, jam 12 malam sholat isya, artinya kita belum sholat witir loh. Itu udah tengah malam loh, tapi belum sholat isya. Karena syaratnya apa? Sholat isya dulu. Setelah sholat isya baru kita lakukan sholat witir. Sampai katanya fajar yang sotik, baru fajar yang kadib itu masih bisa sholat witir atau penutup sholat lail itu tadi. Itulah waktu dari sholat witir. Bolehkah sholat sunnah setelah sholat witir? Nah, ini pertanyaannya. Setelah sholat witir kita bisa nggak nambah sholat sunnah lagi? Hanya yang genep itu tadi. Ternyata para ulama juga berbeda pendapat mengenai hal ini. Yang pertama mengatakan boleh, itu jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan boleh. Kalau habis sholat lain, umpamanya 4 rakaat ditutup dengan 1 witir 5 rakaat. Loh, ternyata baru nutup sholat witir tuh tidur tengah malam atau sebelum subuh apa itu bangun lagi, nah, kok waktu subuh kok masih cukup lama ini? Tak tambah lagi sholat lainnya dengan 2 rakaat atau 4 rakaat seperti itu. Boleh nggak? Jumhur ulama boleh. Dia bisa sholat berapa saja yang dia inginkan, namun tidak mengulangi sholat witirnya. Jadi boleh, tapi tidak mengulangi sholat witirnya. Karena nanti ada dalil juga. Nanti kita sampaikan alasannya mengapa tidak diulangi sholat witirnya. Tapi dari yang dipakai ini dari Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rakaat ini pernah sholat 2 rakaat ba'dal witri, setelah dia itu sholat witir. Qara'a fihima wa huwa jalisun, beliau membacanya dalam keadaan duduk. Jadi setelah sholat witir itu sholat lagi 2 rakaat, tapi beliau dalam keadaan duduk. Artinya ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Artinya Al-Bayhaqi atau Hawi. Yang kedua mengatakan tidak boleh. Itu pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Tidak semua ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Syafi'iyah. Tidak boleh sholat sunnah setelahnya kecuali kalau ia membatalkan sholat witirnya. Kemudian dia sholat dan diakhiri dengan witir. Tapi sebenarnya kalau pendapat seperti ini juga agak lemah nih. Sholat witir yang sudah dilakukan diminta untuk dibatalkan. Padahal ada dalil yang lain. Wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Sudah dilakukan, jangan dibatalkan. Ada juga larangan untuk membatalkan. Dalilnya ini, mengapa kok tidak boleh sholat genap atau sholat lain gitu ya? Setelah kita menutupnya dengan sholat witir, ya karena sholat witir itu penutup apa itu sholat lain. Kalau sudah ditutup ya jangan dibuka lagi. Jadi yang itu penutup. Jadi yang mengatakan tidak boleh, ya memang fungsinya sholat witir itu menutup. Nah harus ditutup, dikunci, ojo dibuka meneh. Nah itu alasan yang pertama. Yang kedua, la witrani bilailatin, tidak ada 2 witir dalam satu sholat lain. Nah karena nanti kalau perintahnya kan menutup sholat lain itu dengan witir. Nah kalau nanti setelah witir kemudian dia sholat 2 rakaat lagi, ya hendaknya ditutup lagi dengan sholat witir karena sholat witir menutup. Ij'alu akhir sholatikum bilail witran, ini kan ini. Dan kamu habis sholat witir, pak sholat genap lagi, ya ikut ini lagi. Ij'alu akhir sholatikum bilail witran, tutup dengan ganjil karena penutupnya ganjil. Tapi ternyata tidak ada 2 witir dalam satu lain, sehingga mereka memahami artinya apa? Ya ora. Karena witirnya sudah ditutup dengan witir, ya jangan nanti kalau kamu sholat genap lagi, ya ditutup dengan witir, padahal tidak boleh. Ada sholat witir dalam satu malam. Jadi di sini kalau kita lihat ada ikhtilaf di kalangan ulama. Nah, ada lagi yang menarik. Ini hadis ini menjelaskan mengapa Nabi sholat 2 rakaat. Nah, ini bagi kelompok yang kedua. Ini cerita yang panjang. Siapa? Abdullah bin Abbas.
Ini bercerita. Itu beliau nginep di rumahnya Rasul karena Maimunah itu bibinya Abdullah bin Abbas. Nginep di rumah bibinya berarti nginep di rumahnya Rasul. Kemudian ketika di tengah malam Rasul sholat, maka beliau ikut sholat. Kemudian beliau sholat rakaat khafifah ini, sholat 2 rakaat yang ringan. Kemudian membaca ini. Summa sholat hatta sholat ida asrata rakaatan. Setelah 2 rakaat yang ringan itu, beliau sholat 11 rakaat. Bil witri, ditutup dengan witir. Nah, ini ceritanya Abdullah bin Abbas yang nginep di rumahnya Rasul. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jadi ketika Rasul bangun malam, Abdullah bin Abbas juga bangun malam, ternyata Rasul membuka sholat dengan 2 rakaat yang ringan. Setelah itu beliau sholat 11 rakaat ditutup dengan witir. Summa nama, setelah itu Rasul sahur tidur. Fa'atahu Bilal, maka datanglah Bilal. As-sholatu ya Rasulullah, datang sholat subuh wahai Rasul. Datang waktu sholat lagi, yaitu sholat wajib, yaitu datang waktu sholat subuh. Faqoma faraka'a raka'ataini, maka Rasul bergegas untuk berdiri atau bangun dan sholat 2 rakaat. Summa sholla linnas, kemudian beliau sholat bersama para sahabatnya. Sehingga 2 rakaat yang dimaksud itu sebenarnya bukan 2 rakaat setelah witir, tapi 2 rakaatnya itu 2 rakaat sebelum subuh atau 2 rakaat fajar. Nah, itu kelompok kedua yang mengatakan tidak boleh sholat lain lagi yang genap itu setelah menutupnya dengan witir. Ini juga hampir sama seperti itu. Summa qada, kemudian Rasul sehari tidur berbaring sampai datang muadzin, baru beliau sholat 2 rakaat yang ringan. Kemudian sholat bersama para sahabatnya. Ini dimahami 2 rakaatnya Rasul setelah witir itu bukan sholat lain, tapi itu sholat fajarnya Rasulullah. Ini ada perbedaan ulama. Maka dari perbedaan dan alasan-alasan yang dikemukakan bapak-bapak, ibu-ibu, saya punya pendapat begini. Prinsipnya, kalau kita mempraktekkan sholat lain, kok kita masih ingin nambah, jangan ditutup dengan sholat witir. Itu prakteknya. Kalau kita mempraktekkan 2 rakaat mau nambah, ya jangan witir dulu. Dan 6 rakaat mau nambah, berarti jangan witir dulu. Kalau baru 2 rakaat, kita ngantuk banget ini, istirahat tambah. Nah, ketika dia sudah punya niat tidak nambah lagi, barulah witir itu dilakukan. Apalagi bagi kita yang punya kebiasaan bangunnya itu sebelum sholat subuh, sebelum adzan subuh, wis biasa bangun seperempat, setengah jam sebelum subuh itu biasa bangun. Kalau nanti sholat lain baru 2 rakaat, 4 rakaat masih ragu-ragu, ya wis kok di akhir saja. Jangan pikir dulu, jangan pikir urusan belakang nggak begitu. Tapi kalau kita masih ragu-ragu mau nambah tidak, jangan sholat witir dulu. Kalau udah yakin, rata tambahan itu malam ini kita kesel banget, serata tambah baru. Sebelum itu kita kuat niatnya untuk tidak menambah sholat lagi, tutuplah dengan witir itu. Itulah kurang lebih yang bisa saya sampaikan terkait dengan 2 pendapat ulama itu. Jumlah rakaat sholat witir dan tata caranya. Sholat witir itu rakaatnya ada berapa? Nah, ini ternyata ada beberapa riwayat. Yang pertama, sholat witir itu bisa kita lakukan dengan 1 rakaat. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul bersabda, sholatul laili masna masna. Sholat lail itu 2 rakaat. Fa idza khiftas subha, tapi kalau kamu khawatir datang subuh, fa autir bi wahidatin, witirlah dengan 1 rakaat. Berarti 1 rakaat bisa. Witir 1 rakaat bisa dilakukan. Masyru', ada dasarnya, jelas riwayat Muslim. Ini juga riwayat Bukhari. Sholat lain itu 2 rakaat. Apabila seseorang khawatir datang subuh, maka dia cukup sholat 1 rakaat. Yutirulahu, mengganjilkannya atau menutupnya makot sholat dari sholat lain yang dia lakukan. Nah, seperti itu. Yang kedua, witir dengan 3 rakaat. Nah, ini bisa juga witir itu dilakukan dengan 3 rakaat.
Nah, kalau kita lihat di pendapat-pendapat para ulama, itu ada dua cara witir dengan 3 rakaat itu. Dua cara. Yang pertama, niatnya witir 3 rakaat, tapi dengan cara melakukannya 2 rakaat salam, kemudian ditambah 1 rakaat salam. Tapi 3 itu niatnya witir 3 rakaat dengan 2 salam. Nah, itu yang pertama. Itu saya baca juga di kitab Fiqh Sunnahnya As-Said Sabiq, itu dalil yang dipakai ini. Karena Nabi Muhammad SAW, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Abdullah bin Umar. Dulu Rasulullah memilah baina syaf'i wal witri, antara genep dan ganjil, bitaslimatin dengan salam. Jadi baru genep salam baru ganjil. Yusammi'naha, dan beliau perdengarkan itu kepada kita. Ai fi sholatil lail, waktu itu pada sholat lail. Nah, itu dipahami apa? 2 rakaat salam, kemudian diputus dengan salam itu, kemudian ditambah 1 rakaat. Nah, itu dipahami 2 plus 1, kemudian salam. Cara yang kedua, langsung 3 rakaat dengan 1 salam. Nah, itu cara melaksanakan sholat witir dengan 3 rakaat. Ini dalilnya. Hadis yang muttafaqun alaihi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ketika Abu Salamah bin Abdurrahman bertanya kepada Aisyah, wahai istri Rasul, caranya sholat lail Rasul di Ramadan itu piye? Bagaimana caranya sholat lail Rasul di Ramadan, di bulan Ramadan? Maka jawabannya Aisyah langsung tegas, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Sholat 4 rakaat, ini maksudnya dengan 1 salam. Summa sholat arba'an, kemudian sholat 4 rakaat lagi dengan 1 salam. Summa yusolli, nah ini yusolli ini pakai fi'il mudhari ya. Yusolli arba'an, sholat 4 rakaat 1 salam. Yusolli arba'an, sholat lagi 4 rakaat 1 salam. Summa yusolli salasan, kemudian sholat 3 rakaat dengan 1 salam. Langsung 4 rakaat langsung, 3 rakaat langsung. Hadisnya sahih. Ini dalil yang dipakai. Apa itu? Pendapat yang menyatakan witir 3 rakaat itu dengan 1 salam. Ini dikuatkan lagi riwayat Al-Baihaqi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang dikisahkan oleh Aisyah, yutiru bitalatin, biasa beliau suruh witir dengan 3 rakaat, layak audu, dan beliau tidak duduk illa fi akhirihinna, kecuali pada rakaat yang terakhir, yaitu rakaat yang ketiga. Jadi bahkan beliau tidak duduk tahiyat kecuali pada rakaat yang ketiga. Ini menunjukkan tidak ada tahiyat awalnya. Jadi ini tidak duduk tahiyat atau tasyahud kecuali yang di akhirnya itu rakaat yang ketiga. Itu didukung lagi apa itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai. Rasul kalau membaca dalam sholat witir, rakaat yang pertama Sabbihis, rakaat yang kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas, kemudian wala yusallim illa fi akhirihinna, dan beliau tidak salam kecuali pada rakaat yang terakhir, yaitu yang ketiga itu. Nah, jadi tidak memutus dengan salam. Ini juga sama An-Nasai. Kemudian ini sholat witir yang 3 rakaat tidak boleh menyerupai sholat maghrib. Di antara sholat maghrib itu ada tasyahudnya. Nah, itu dasarnya ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasul bersabda, la tutiru bitalatin, janganlah kalian sholat witir dengan 3 rakaat. Tasyabbahu bil maghrib, yang engkau serupakan dengan sholat maghrib. Artinya, nek kamu sholat witir dengan 3 rakaat, ojo podo dengan sholat maghrib. Beda no. Justru memang perintahnya beda no dengan sholat maghrib. Makanya menguatkan sholat witir 3 rakaat itu tidak perlu dipakai tahiyat di apa itu di antara 3 rakaat itu. Ada yang sebagian
Kalau 3 rakaat itu ya duduk tahiyat, kemudian berdiri untuk yang ketiga. Tapi dari dalil-dalil yang kita temukan tadi saya cenderung memilih kalau kita melakukan salat witir 3 rakaat itu tidak perlu pakai tasyahud awal ketika 2 rakaat itu tadi. Nah, yang ketiga, salat witir dengan 5 rakaat. Caranya piye? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yusolli minal laili 13 rakaat. Dulu sholat lail itu 13 rakaat. Hanya 13 rakaat itu yang 2 rakaatain khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Yutiru minha bi khamsin. Dari 13 rakaat itu witirnya itu 5 rakaat. Jadi witirnya itu 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in minal khams, dan beliau tidak duduk tasyahud maksudnya. Dari 5 rakaat itu illa bil khamisah, kecuali pada rakaat yang kelima. Jadi kalau riwayat Ibnu Hibban ini, Rasul salat witir 5 rakaat, rakaat pertama langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, ketiga langsung berdiri, keempat langsung berdiri, kemudian tahiyatnya hanya pada rakaat yang kelima saja. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ini juga lagi An-Nasa'i. Tadi Ibnu Hibban sama dari Aisyah, bahwasanya Nabi Muhammad kana yutir bi khamsin, dulu pernah sholat witir dengan 5 rakaat. Layak yajlisu, dan beliau tidak duduk artinya tasyahud illa fi akhirihinna, kecuali pada rakaat yang terakhir. Itu menguatkan hadis yang Ibnu Hibban ini tadi. Ini juga Abu Dawud. Ini menguatkan lagi dari Aisyah juga. Yutiru minha bi khamsin, Rasul witir dengan 5 rakaat. La yajlu fi syai'in minal khams, beliau tidak duduk tasyahud dari 5 rakaat hatta yajlisa fil akhirati, kecuali beliau duduk pada rakaat yang paling akhir itu tasyahudnya. Fa yusallim, kemudian setelah itu beliau salat. Jadi dari hadis yang cukup banyak tadi, satu dengan yang lainnya menguatkan bahwa Rasul kalau sholat witir 5 rakaat tidak tasyahud kecuali hanya pada rakaat yang kelima. Ini yang 7 atau 9. Ada riwayat wa yusalli 9 raka'atin la yajlisu fihinna illa 'inda tsaminah. Riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, juga Al-Baihaqi dari Sa'ad bin Hisham dari Aisyah juga. Rasul sholat 9 rakaat, beliau tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat yang ke-8. Jadi kalau 9 rakaat itu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh langsung berdiri. Tapi begitu rakaat ke-8 duduk tasyahud. Kemudian rakaat ke-9 tasyahud akhir. Itu kalau kita lihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Itu terkait dengan beberapa cara kita melaksanakan sholat witir itu tadi. Bisa 1, 3, 5, 7 atau 9. Apakah disyaratkan sholat syafaq atau sholat genap sebelum sholat witir? Artinya boleh enggak habis sholat isya itu kita harus salah kata witir tok? Boleh enggak? Atau harus digenap, ada genapnya dulu? Rakitan orang rakaat sing genap ya dimulai dengan rakaat sing genap. Jadi seakan-akan minimal ya 3 rakaat. Ini minimal bisa 1 rakaat. Guru witir tok 1 rakaat, atau minimal 3 rakaat, paling tidak ada 2 rakaat, kemudian ditutup witir 1 rakaat. Ini pertanyaan ini mengapa dimunculkan? Karena memang para ulama berbeda. Ada perbedaan di antara ulama. Ulama Malikiyah disyaratkan untuk sholat sunnah dengan rakaat genap sebelum sholat itu. Jadi kalau ulama-ulama Malikiyah syarat itu. Jadi nggak bisa witir tok siji tanpa dimulai dengan genap ora oleh. Kudu syaratnya harus dimulai dengan sholat genap, paling tidak 2 rakaat.
baru bisa ditutup dengan 1 rakaat witir. Jadi bahasanya kalau pada Malikiyah, kalau kita habis sholat isya kok kepingin sholat witir, ya tambah sih rakaat, kemudian ditutup 1 rakaat. Itu minimal menurut ulama Malikiyah. Dalilnya sholat lain itu 2 rakaat. Kalau khawatir tutuplah witir, ini dimulai dari 2 rakaat. Jadi jangan berdiri sendiri. Itu Rasul menyebutkan dimulai dengan yang genap tadi 2 rakaat, baru ditutup dengan yang witir. Ini yang dijadikan alasan oleh ulama-ulama Malikiyah. Pendapat yang kedua, Syafi'iyah dan Hanabilah. Seseorang boleh sholat witir 1 rakaat, namun itu khilaful aula. Khilaful aula itu selain itu lebih baik. Yang bukan itu lebih baik. Artinya apa? Setelah sholat isya langsung witir 1 rakaat, itu ya ada pahalanya. Tapi khilaful aula itu bertentangan dengan yang lebih utama. Utamanya apa? Tetap dimulai dengan 2 rakaat. Tapi 2 rakaat itu bukan syarat. Kalau Malik tadi syarat. Nah untuk ingin witir ya dimulai dengan kalian tidak 1 rakaat itu sah. Tapi kalau ingin sempurna dilengkapi dengan sholat genap sebelumnya. Jadi 2 rakaat paling tidak sebelum witir itu sebagai penyempurna pahala, bukan syarat sahnya, tapi penyempurna pahalanya. Dimulai dengan genap. Nah itu. Sebenarnya adalah 3 rakaat, yaitu 2 rakaat ditambah witir. Itulah kurang lebih yang berkaitan dengan apa itu pertanyaan ini tadi. Apakah disarankan sholat genap sebelum kita sholat witir? Dalilnya hadis yang muttafaqun alaihi dari Aisyah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusolli sholatahu minal lail, sholat di malam hari, kullaha semuanya. Wa ana mu'taridatun bainahu wa bainal qiblah, dan saya itu berada di antara beliau dan kiblat beliau. Jadi tidurnya Aisyah itu di antara berdirinya Rasul dan kiblatnya Rasul. Jadi kakinya Aisyah itu menghalang-halangi tempat sujudnya Rasul. Nah ini. Fa idza arada an yutila, dan Rasul itu kalau apabila akan menutup dengan sholat witir. Nah ini, sholat Rasul itu biasa sholat lain. Tapi ketika ingin menutup dengan witir, au qadani, beliau membangunkanku, fa autartu, maka aku witir bersama Rasul. Ini berarti Aisyah genap dulu enggak ini? Tidak, dari hadis muttafaqun alaihi ini. Sering ternyata Rasul ketika dia mulai itu ketika tinggal witir bangunkan Aisyah itu Rasul hanya witir itu. Tapi nanti ada bocoran dari Aisyah. Karena di hadis ini kan Aisyah berkata ini, maka dari situ Ramadan, janganlah kamu bertanya bagus dan panjangnya. Kalau sholat lail Rasul itu enggak pernah lebih dari 11, tapi jangan tanya panjang dan bagusnya. Ternyata Aisyah keceplosan di riwayat yang lain, beliau mengatakan Rasul tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan tidak pernah menghabiskan malam itu penuh, tapi dihabiskan untuk sholat lail kecuali hanya di bulan Ramadan. Ternyata kalau Rasulullah di bulan Ramadan itu menghabiskan lain. Jadi habis sholat isya kayak itu dihabiskan sampai subuh itu untuk yang lain. Maka kalau Rasul mengkatamkan setiap malam itu ya sesuatu yang sangat normal, karena malam itu dia dihabiskan Rasul untuk qiyamul lail. Maka Aisyah tadi nyambung di sini tadi keterangan Aisyah tadi. Fa'al tarku ini witir kais mungkin sudah cukup panjang. Dan yang tadi bunyi kira-kira 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Anggap saja 8 jam lail itu. Malam itu 8 jam. Kalau itu dihabiskan untuk sholat 11 rakaat Rasul itu 8 jam namanya. Anggap saja 7 jam namanya. Itu kira-kira 3 rakaat itu piro itu. Nah gitu kan. 3 rakaat itu ya mungkin 1 jam itu kira-kira begitu. Untuk menutup. Jadi mikir tok tapi ya cukup panjang. Kalau kita sholat tarawih setengah jam itu alhamdulillah rabbil alamin. Mungkin sudah. Itu akan lebih terkait dengan witirnya. Jadi Aisyah gurmain witir.
Rasul qiyamul lail begitu nutup dengan witir, bangunkan Aisyah, Aisyah untuk witir bersama Rasul. Itu berarti boleh witir. Itu menunjukkan bahwa apa itu satu rakaat witir itu boleh, karena witir itu minimal satu rakaat. Nah, kalau kita lihat dari sisi kekuatan argumentasi ya, pendapat yang kedua, bukan sampai syarat, tapi ya penyempurna. Dua, apa itu rakaat minimal tadi, penyempurna dari sholat lail kita. Tapi cukup satu rakaat itu witir, itu juga sudah bisa dilakukan, sudah ada pahalanya. Disunahkan untuk bertasbih, tinggal 3 menit lagi ternyata. Disunahkan untuk bertasbih dan juga setelah sholat witir. Ini kita habiskan saja di masalah witir. Ini Subhanal Malikil Quddus. Rasul kalau habis salam dari sholat witir, bacaannya apa? Subhanal Malikil Quddus. Ini didengar oleh sahabat. Sehingga karena didengar oleh sahabat, penjelasannya para ulama apa? Berarti Rasul mengucapkannya keras. Karena didengar. Rasul itu kalau salam dari witir, beliau membaca Subhanal Malikil Quddus. Lagi, wa yaqulu ba'da ma yusallim. Dan setelah beliau itu salam, ini tadi terkait dengan sholat apa itu witir, Sabihis, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Setelah salam, apa yang yaqulu, beliau mengucapkan itu berdoa Subhanal Malikil Quddus salasa marratin, 3 kali. Yang kau biha sautan. Jadi dikeraskan Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Riwayat An-Nasai. Ini bahkan ditegaskan yang kau biha sautahu. Beliau meninggikan suaranya. Suara beliau. Jadi ini bisa dibaca keras karena Rasul meninggikan suaranya. Riwayat An-Nasai. Kita lengkapi lagi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ini juga berkaitan dengan qiyamul apa itu surat witir. Sabihis, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, ini Al-Ahad, wa idza sallama. Dan ketika Rasul salam, apa yang diucapkan Rasul? Qala, Rasul berucap Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Kemudian apa itu? Wa madda bil akhirati sautahu. Kemudian dipanjangkan yang terakhir suara beliau mengucapkan Rabbul Malaikati waruh. Jadi Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbul Malaikati waruh. Itu dari kelengkapan riwayat-riwayat tadi kalau kita sambungkan seperti ini. Ini dari At-Tabrani. Lihat di bawah itu saya ganti dengan Ad-Daruqutni, tapi keterangannya sama. Ini Abu Dawud, An-Nasai juga. Doa yang lain. Apa itu? Karena yaqulu fi akhir witri. Beliau di akhir witir beliau doanya nih. Allahumma inni a'udzu biridhaka. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dengan keridhaanmu min sakhatika, dari murkamu. Wa bi mu'afatika min uqubatika, dan ampunanmu dari iqabmu, hukumanmu. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu. La uqsi sanaan, aku tidak bisa menghitung pujian atasmu. Anta kama afnaika ala nafsik, karena engkau sebagaimana yang engkau puji atas dirimu. Seberapapun banyak kita memuji Allah, tidak bisa menyamai dengan begitu banyak dan besarnya kemaha terpujinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah beberapa doa witir. Mengkotor sholat witir boleh nggak? Apabila seseorang ketiduran atau lupa dari melakukan sholat witir, maka dia boleh melakukannya ketika bangun tidur. Dasarnya ini, man nama anil witri. Hadisnya riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasul bersabda, man nama anil witri, siapa yang ketiduran dari sholat witir, au nasiyahu, atau lupa. Jadi nggak sengaja ini ya. Ini ketiduran atau lupa. Dia biasa witir, tiap malam witir, suatu saat lupa atau ketiduran. Ini bukan sengaja. Malam ini serasa witir, begitu sudah subuh baru niat, enggak begitu. Tapi ini siapa yang ketiduran atau dia lupa, biasa dia mulai dan menutup dengan witir tapi ketiduran atau lupa, fal yutir, maka adanya dia tetap witir melakukannya idza dzakarahu
ketika dia ingat, au istaiqadha ketika dia bangun kalau ketiduran. Jadi enggak apa-apa. Mamanya qiyamul lail sudah 8 rakaat. Wis sing 3 rakaat witir nanti setengah malam saja. Ketika mau mau sahur. Ternyata sahurnya juga enggak bangun. Bangun-bangun dah. Allahu Akbar, enggak ada. Bangun boleh langsung kita witir 3 rakaat itu tadi karena ketiduran. Karena kita memang sudah punya niat, tapi bilalah ketiduran niatnya tadi sebelum subuh, ketika dia sahur akan sholat witir itu. Nah ternyata ketiduran, jadi boleh melakukan seperti itu. Ini sama. Kalau tadi riwayat Ahmad, ini riwayat Ibnu Majah sama. Siapa yang tidur kemudian dari witir atau kelupaan dari sholat witir, hendaknya kalau sholat idza asbaha, maka hendaknya dia sholat idza asbaha apabila dia bangun di waktu subuh. Hanya asbaha itu waktu subuh, asbaha bangun di waktu subuh yang seperti itu. Amsa bangun di waktu sore kan gitu. Au dzakarahu atau ketika dia ingat, ini kalau lupa waktunya ketika ingat, kalau tidur waktunya ketika bangun. Diajarkan mengkodenya sebelum zuhur. Mana malam sisbi, siapa yang itu tidur, kemudian kelewatan sesuatu, maka dia bisa membacanya antara sholat subuh dan sholat zuhur. Kutibalahu tertulis untuknya ka'annama qara'ahu minal lail, seakan-akan dia tetap membacanya di waktu malam. Kalau orang ketiduran, kelupaan, ingat-ingat ternyata sudah subuh, maka antara sholat subuh sampai sebelum zuhur itu dia bisa lakukan dan seakan-akan dia sama seperti ketika tidak lupa melakukannya di waktu malam sholat witir itu tadi. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, menyelesaikan tema tentang sholat witir. Besok akan kita sambung, sudah saya persiapkan nih temanya sholat lain, sholatul lain. Besok sholat lain secara umum. Tapi mungkin nanti lewat sudah Ramadan ya. Nanti setelah Ramadan saja kita mungkin melanjutkan kajian kita. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau membablas sedikit tadi karena tanggung tinggal sedikit. Kalau ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku lupa hadza. Wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.